older men declare war, but it is the youth that must fight and die. Orang tua mendeklarasikan perang, tapi yang mesti berperang dan mati adalah anak muda itu. Mati akal. Dalilnya di situ. Salah satu anak muda yang mati namanya Saldi Isra. Yang kita masih berharap puja-puji, ya Saldi hebat. Enggak, dia nggak hebat. Karena dia nggak sadar dia dimanfaatkan oleh sistem itu supaya seolah-olah ada dissenting opinion, sehingga bisa diterangkan ini bukan rekayasa loh, ada dissenting opinion. Kan berkali-kali Saldi Isra membuat dissenting opinion. Dia nggak sadar bahwa dia dimanfaatkan untuk sekedar jadi devil's advocate di situ. Apalagi dia ditunjuk oleh presiden ya. Ya itu dasarnya yang saya mau terangkan. Ya. Jadi apa poinnya? Saldi Isra mesti berhenti jadi anak muda yang dimanfaatkan oleh Jokowi. Disogok supaya oke, Anda kalau bisa jadi radikal di situ. Ya tapi sistemnya kata Margino tadi memang sistemnya begitu. Supaya terlihat seolah-olah itu tidak didesain, maka mesti ada. Jadi diaturlah nanti 54 ya, nanti 63 ya. Itu aturannya begitu. Nah kalau anak muda kayak Saldi bermutu, dia keluar dari sistem itu, nyatakan saya berhenti itu. Bahkan saya mau impeach presiden. Nah terus-terus mengakali saya kan. Ini kan soal hegemoni yang nggak disadari itu. Pet psikologi yang dibarkan oleh Pak Jokowi. Demikian juga masyarakat sipil akhirnya percaya bahwa ya udah memang udah begitu keadaannya. Jadi saya mau bahas ini bukan dari segi komparatif politik, tapi dari segi political ethics. Dan di ujung setiap keadaan orang akan balik pada moral ethics, pada political ethics itu. Itu dasarnya cuma begitu. Kalau kita bertanya masih, ya kenapa Pak Prabowo yang dari awal udah bersiap-siap ternyata nggak bisa mendaftar lebih dulu? Ya ada alasan teknisnya, sini belum pulang. Iya, tetapi publik menganggap bahwa pasti ada dissenting opinion juga di dalam koalisi Prabowo. Pasti Pak SBY juga kasih poin di situ. Pasti Yusuf Isa kasih poin. Pasti Erlangga kasih poin. Kan kita mesti bayangkan itu tuh. Kalau nggak ada peduli tuh. Kalau mau apa namanya mau Julhas masih di Eropa, Jokowi masih di Arab Saudi. Kalau bisa dia menyeberang ke Mesir supaya nggak pulang. Itu bukan soal itu tuh. Kalau yang udah final, ya Pak Jokowi, Pak Prabowo akan bilang saya dengan Gibran selesai itu. Siapa yang melarang tuh? Ngapain mesti berkoalisi? Ya dari awal memang itu keinginannya kan. Tapi kenapa itu tertunda? Karena ada dissenting opinion. Dan dalam politik, setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Kan itu dalil itu yang kita mau ucapkan hari ini. Jadi semua yang kita bicara malam ini adalah bukan dalam upaya untuk menganalisa current issues, tapi untuk menguji apakah moral publik masih bisa bercahaya di tengah-tengah kegelapan politik hari ini. Itu intinya kan. Jadi sekali lagi, upaya kita untuk menghidupkan kembali demokrasi kemarin dikubur secara sempurna oleh Presiden Jokowi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu jadi kuburan demokrasi. Apa kita sesali? Jangan kita sesali, karena itu yang mesti terjadi itu. Pembusukan mesti terjadi supaya ada yang tumbuh baru. Pohon raksasa mesti tumbang supaya dari akarnya masuk lagi sinar matahari dan dia tumbuh. Itu aja. Jadi tangkaplah ini sebagai satu pesan sejarah yang tiba-tiba datang lebih cepat dari yang kita harapkan, dan kita bergembira karena keadaan hari ini kita mesti membayangkan suatu perubahan politik bahkan di luar sistem elektoral. Itu mesti kita bayangkan dalam 2-3 hari ini misalnya itu. Jadi udah, saya itu yang saya mau terangkan, dan saya gembira bahwa yang saya prediksi dari dulu yaitu pembusukan makin lama makin benar itu. Yang saya prediksi dari dulu bahwa saling amputasi di kalangan elit kolusi akan terjadi. Jadi apakah saya menyesal? Tidak, justru saya inginkan supaya pembusukan itu dipercepat.